Dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI, masih bersama Didi Mukrianto. Mas Didi, ini kalau kita bicara soal ide, prinsip-prinsip tentang kehidupan bernegara segala macam. Ini kan sebetulnya sekarang sumbernya banyak sekali, bahkan kalau boleh saya katakan itu kurang terfilter. Masuk dari mana-mana karena globalisasi ini, dan penikmatnya adalah pemuda. Benar nggak? Kalau kita perhatikan itu orang yang lebih menikmati segala hal yang terjadi di luar negeri masuk ke dalam kita, yang kurang terfilter itu ya pemuda sebetulnya, Mas. Bukankah ini sebetulnya akan sangat bukan hanya mempengaruhi, bahkan juga mungkin mengubah jati diri pemuda yang disebut pemuda Indonesia itu? Ya, jadi begini, kalau bicara era globalisasi, tentunya perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi tentunya sesuatu hal yang tidak bisa kita nafikan, sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak. Tapi kemudian bagaimana perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan ini kemudian bisa bermanfaat buat bangsa, khususnya di pemuda. Satu hal yang tentunya kita ingat, bagaimana kemudian perkembangan teknologi yang berbasis online ini sedemikian menjangkitnya terhadap pemuda kita ini. Semuanya bisa diakses setiap saat, setiap waktu, tanpa batasan ruang dan waktu. Borderless. Nah, satu sisi tentunya ini kita menyadari ini sangat punya kemanfaatan untuk meningkatkan daya saing pemuda. Satu sisi memang itu. Betul. Kan? Tapi dua sisi memang kita sadari. Ini kan seperti koin ini. Betul. Nah, ada sisi baiknya, tapi ada sisi lain yang mungkin akan sangat berdampak negatif sebetulnya, kan? Betul. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, tentunya makanya bagaimana kemudian kita mensikapi itu secara bijak gitu kan. Tentunya ini butuh kearifan, butuh sesuatu semangat yang terus kita gelurakan ke sana agar penggunaan teknologi dan nilai-nilai yang masuk kepada kita ini terfilter dengan baik oleh karena kehendak mereka, karena semangat mereka. Bagaimana kemudian menimbulkan semangat itu, bahwa bisa bayangkan kalau pemuda ini mempunyai kegiatan yang positif, punya kegiatan yang bisa membangun sebuah spirit, tentunya mereka akan menggunakan dengan baik. Tapi memang dimanapun, bukan hanya di Indonesia, saya pikir kelompok-kelompok muda yang dengan basis tanda kutip yang kemudian memanfaatkan teknologi ini tidak pada tempatnya, kemudian berbasis radikal, ini juga karena ketidakmampuan mereka untuk mengelola bagaimana sosial kontrol terhadap dirinya maupun kondisi masyarakat ini juga menjadi penting. Apakah itu artinya kalau kita bicara soal kemampuan untuk mengontrol gitu ya, apakah saat ini ya memang pasti ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi secara mayoritas, apakah pemuda kita punya kemampuan itu saat ini menurut Mas Didi? Saya meyakini bahwa masih mayoritas pemuda pada track yang sebetulnya, atau pada track yang sebenarnya. Karena seluruh elemen bangsa, mulai dari politik, mulai dari birokrasi, mulai dari yang berbasis ekonomi pemberdayaan, kemudian yang berbasis sosial, semuanya punya daya dorong yang kuat untuk melakukan pembinaan terhadap pemuda ini. Nah, wadah-wadah kemudaan juga sudah banyak. Wadah-wadah kemudaan juga terus menjamur dan tumbuh, dan semuanya punya tujuan baik bagaimana pemuda ini bisa berjalan dengan baik. Tapi ke depan tantangannya juga tidak mudah. Bagaimana kemudian pengaruh narkoba, pengaruh ideologi radikal yang masuk ke kita, ini tantangan buat pemuda. Makanya salah satunya adalah tentunya pemuda ini juga harus tetap mengokohkan dirinya, teguh pada pendiriannya, pada persoalan-persoalan sosial di Gimana bangsa. Caranya supaya mereka bisa seperti itu? Contoh, kami di Karang Taruna ini memang clear bahwa anggota kita adalah pemuda-muda dan melingkup di seluruh Indonesia. Kita punya komitmen utuh yang terus kita suarakan dan kita laksanakan. Salah satunya bagaimana Karang Taruna bisa menjadi penegak moral dan karakter bangsa. Paling tidak di tingkat lokal wilayahnya ya? Semuanya. Dari pusat kita dorong, kemudian kita membangun sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah. Misalkan kita sudah menyatakan perang terhadap narkoba. Makanya aksi konkretnya adalah bagaimana Karang Taruna ini di desa, kecamatan maupun kabupaten bersinergi dengan kepolisian, bersinergi dengan BNN untuk terus mengkampanyekan dan mencegah terhadap bahaya narkoba. Sudah berhasil belum, Mas, gerakan itu? Insya Allah berhasil. Walaupun secara kuantiti memang narkoba ini secara fakta
terus berkembang. Ini tantangan kita. Bayangkan kalau kita tidak melakukan perang terhadap narkoba, seperti apa yang terjadi di bangsa ini. Dan kebanyakan mereka penikmat narkoba adalah pemuda. Tidak juga ya. Jadi satu sisi bahwa ada sebagian pemuda, tapi saya masih meyakini bahwa sebagian besar pemuda terus berperang melawan narkoba. Bisa nanti datanya akan bisa kita sajikan bahwa seberapa banyak kemudian pemuda yang tergerus pada pusaran bahaya narkoba dan seberapa banyak pemuda yang terus komit untuk berperang melawan. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda saat ini, Mas, sebagai koreksi, sebagai introspeksi bagi mereka untuk bisa lebih berperan dalam proses pembangunan bangsa selain hal-hal yang disebutkan tadi, memposisikan diri, meningkatkan kapasitas dan kesadaran bahwa mereka juga punya tanggung jawab. Apa kira-kira yang harus menjadi introspeksi bagi mereka supaya mereka bisa lebih berperan? Ya, tentunya kembali bahwa pemuda harus segera kembali kepada jati dirinya, bahwa dia harus peka terhadap lingkungan, sesungguhnya apa yang terjadi terhadap bangsa ini. Persoalan yang mendasar saat ini bagaimana kemudian akses kesejahteraan masyarakat kecil ini semakin berat. Artinya bukan hanya berpikir tingkat pusat, tingkat negara, tapi bagaimana tingkat lokal mereka bisa berperan, karena dari tingkat-tingkat lokal inilah sebetulnya apa yang akan membentuk kepribadian pembangunan bangsa ini. Seperti itu maksudnya, Mas Didi, atau bagaimana? Betul, saya setuju. Makanya ini kita gerakkan dari bawah. Bagaimana kemudian peduli terhadap lingkungan, bagaimana susahnya masyarakat, ini pemuda di tingkat bawah kan yang tahu persis gitu kan. Nah, dalam konteks itu kan pemuda tentunya semuanya ini kita gerakkan di dalam konteks memberikan pemberdayaan, penguatan kemandirian baik yang berbasis wirausaha maupun terkait dengan gerakan-gerakan yang berbasis kepada moral gitu ya. Kemudian dari sisi kebijakan, masukan dari teman-teman daerah ini, masukan teman-teman dari desa ini kan bisa kita akumulasi menjadi ke pusat, kemudian bisa kita masukkan kepada pemerintah di dalam konteks pengambilan kebijakan. Nah, inilah peran-peran pemuda bukan hanya terkait dengan tindakan praktis, tapi tindakan yang bersifat pengambilan kebijakan, subjeknya ini kita juga dorong terus agar pemerintah bisa mendapatkan data yang cukup sehingga penanggulangan persoalan di Indonesia ini termasuk pemuda ini juga bisa komprehensif dan tepat. Mas Didi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog 4 Pilar. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Saya Rudian Danu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.